sel dan siklus sel. Teori sel adalah teori ilmiah yang menyatakan bahwa semua organisme hidup tersusun dari sel. Teori ini juga menjelaskan bahwa sel merupakan unit kehidupan dan semua kehidupan berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Teori sel merupakan salah satu prinsip pemersatu biologi. Teori ini terus berkembang seiring dengan munculnya teknologi baru dan informasi baru yang dikumpulkan oleh para ilmuwan. Pengantar sel memegang peranan penting dalam aktivitas biologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga merupakan asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hidratitas. Aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Lanjut, sel bakteri. Kapsul berupa lapisan mukos berkaitan dengan sifat fotogenitas. Flagel atau tricha. Pili atau fimbriae merupakan benang halus pada garam negatif. Dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma. Bentuk sel tetap tidak memiliki vakula. Lanjut dengan bentuk sel. Uniseluler atau multiseluler, batang atau basi atau bulat, memiliki badan buah, Diplococcus, sarcina, dan spiral atau koma. Ukuran sel sangat kecil, diperlukan mikroskop monokule, elektron atau invertat dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Klarifikasi sel eukariot atau sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi. Sel eukariot yaitu sel yang memiliki membran inti. Pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia, sel berukuran 1-100 UM dan lebih kompleks, multiseluler atau uniseluler, bersifat aerob, organel kompleks dan terbungkus membran. Struktur DNA lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel. Sel prakariot yaitu kromosom tidak mengandung histom, tidak memiliki nukleus, tidak memiliki mitosis dan meiosis. Materi genetik berada di sitoplasma. Tidak terjadi peleburan gamet, terjadi pembentukan bioloid sebagian dengan transfer DNA searah. Sistem respirasi secara difusi, contoh ganggang hijau biru dan bakteri. Pengembangan teori sel. Aristoteles atau Paracel yaitu hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. Yaitu ruang kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel. Lanjut, organel sel. Organel sel tumbuhan adalah struktur kecil yang ada dalam sel tumbuhan dan berfungsi untuk menjalankan proses kehidupan sel. Organel sel tumbuhan memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan fungsi. Struktur sel. Inti sel itu komponen dari tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, pusat reaksi kontrol aktivitas dan reproduksi sel, penentu pola aktivitas atau fungsi dan kerja sel, memiliki nukleoplasma kental dan nukleus lebih padat yang tidak terbungkus membran, mengandung DNA dan tempat sintesis RNA, sintesis protein. Protoplasma. Granula adalah organel dan inklusio untuk fungsi metabolisme sel. Di antara organel dan inklusio
Repulsio, terdapat matrik dan sitoplasma yang terdiri dari molekul protein berupa makromolekul. Komponen lainnya karbohidrat, lipid, vitamin, enzim, dan bahan organik dan anorganik berupa ion. Bahan tersebut menyebabkan sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat kekentalan tertentu atau pada derajat sol dan gel. Mitokondria, tempat oksidasi substrat sintesis ATP dan tempat awal sintesis urea. Reaksi enzim misalnya sitokrom, oksidasi dan aspase. Bentuk bulat memanjang atau kapsul dengan berbagai ukuran. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel membran ganda. Membran dalam membentuk kristal. Bagian dalam ada materi yang penting dalam siklus asam sitrat dan respirasi seluler. Ribosom mengandung asam nukleot yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Tempat sintesis protein RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Dapat melekat pada organ sel yang bermembran retikulum endoplasma pada organ sereksi atau soliter. Terdapat juga pada sitosol. Mesosom RE pada sel jamur. Pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Retikulum yaitu bentuk membran yang sangat berlipat-lipat membatasi suatu ruangan yang disebut lumen. Antara lumen RE dengan sitosol hanya dipisahkan oleh selapis membran sehingga memudahkan terjadinya pertukaran zat antara lumen RE dengan sitosol. Pada REE, permukaan luar yang membrannya banyak ditempeli oleh ribosom. Hasil sekresi dari ribosom pada RE akan dibawa ke dalam aparatus Golgi. Lanjut, lisosom. Organel yang memiliki enzim hidrolase diameter 250 sampai 220 mm, berbentuk bulat atau oval dan jumlahnya tidak menentu. Berisi partikel ketika berukuran 55. Lisosom primer langsung berasal dari aparatus Golgi. Sitolisom menghancurkan bahan sel yang susah tidak terpakai. Sitoskeleton yaitu kerangka sel memberi bentuk pada sel, mengatur dan menimbulkan gerakan sitoplasmik yang beruntun dan berkaitan serta membentuk jaring-jaring kerja yang membantu mengatur reaksi-reaksi enzimatis. Terdapat 4 macam filamen penyusun sel. Filamen pertama sangat halus teranyam membentuk gejala trimatra. Gejala ini disebut gejala mikrotrabekula. Organ lain, setriol, proses pembelahan sel, fibril, berbentuk benang dan kontralitas pada sel otot, pada sel epitel atau tonofibril untuk bantu tones sel serta membantu mikrotubuli. Mikrobodies, sereksi enzim, peroksidase dan berkaitan dengan klorofil dan mitokondria. Proksisom terdapat pada sel endosperm pada biji kayu minyak itu atau glioksisom. Siklus sel. Setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkannya membelah menjadi 2 sel
Proses ini penting untuk perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel prokariotik, terutama pada bakteri umumnya, melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Adapun tahapannya replikasi DNA berbentuk sirkuler, direplikasi dimulai dari titik awal. Pertumbuhan sel, yaitu sel memanjang dan salinan DNA yang berlawanan pembentukan serektom atau dinding sel baru mulai terbentuk dari tengah sel. Sitokinesis, yaitu septum yang memisahkan sel menjadi dua sel anak yang diidentik. Siklus sel eukariotik, yaitu selain mitosis, selain eukariotik juga dapat mengalami meiosis atau meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur untuk reproduksi seksual. Meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti, yaitu menghasilkan sel anak haploid, yaitu haploid sel dengan satu set kromosom. Dari jumlah kromosom sel induk ke meiosis penting untuk menjaga jumlah kromosom yang konstan dari generasi ke generasi dan meningkatkan variasi genetik. Apoptosis yaitu kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari pengembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nekrosis adalah kematian sel akibat kerusakan sel yang terjadi terkendali. Biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Sekian presentasi saya tentang tugas biologi sel